Selamat malam, selamat datang di Economic with me Ruli Kurniawan. Dan di Economic malam ini kita akan membahas di tengah IHSG yang terjun bebas, harga emas makin terbang dan mencetak rekor tertinggi di perdagangan Kamis 29 Januari. 1 gram emas Antam kini menembus level Rp3.168.000 per gramnya, naik Rp165.000 dibandingkan Rabu kemarin. Dan berikutnya, indeks harga saham gabungan yang melemah karena interim freeze pada rebalancing Morgan Stanley Capital International MSCI. Dan hal itu masih ditambah dengan skenario terburuk ketika Indonesia turun kelas menjadi frontier market dari emerging market. Namun Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menilai tekanan di pasar saham dipicu kepanikan pelaku pasar menyusul kebijakan Morgan Stanley Capital International dan tidak mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia. Dan dari isu-isu indeks harga saham gabungan ini kita akan elaborasi isu menarik lainnya seperti kantor baru OJK, trading halt Goldman Sachs dan juga Deputi Bank Indonesia. Dan informasi pertama, Bursa Efek Indonesia dan OJK telah mengadakan rapat darurat sebagai respon atas jatuhnya IHSG imbas isu MSCI. OJK berencana untuk berkantor di gedung BEI untuk mempercepat reformasi pasca tekanan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya telah mendapat dukungan dari pemerintah untuk melakukan perbaikan dan penguatan di pasar modal. Ada 3 hal yang bakal dilakukan OJK. Pertama, menindaklanjuti proposal ataupun penyesuaian yang sudah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dan Custodian Central Efek Indonesia (KC) yang sedang dipelajari oleh MSCI. Ini termasuk mengecualikan investor dalam kategori corporate dan others dalam perhitungan free float dengan kemudian kepemilikan saham di atas dan di bawah 5%. Kedua, melakukan penyesuaian tambahan yang diminta oleh MSCI terkait dengan informasi tentang kepemilikan saham di bawah 5% yang akan sesuai dengan best practice internasional. Dan yang ketiga, Self-Regulatory Organizations atau SRO akan menerbitkan ketentuan aturan free float minimal 15% yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Kita beberapa kali bertemu dengan dan bagi emiten atau perusahaan publik yang dalam jangka waktu tertentu ditentukan nanti dalam pengaturan tersebut tidak dapat memenuhinya, maka akan diberikan exit policy melalui proses pengawasan yang baik. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio sesaat lagi. Sekarang ada Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia dan juga sudah hadir di studio malam hari ini Ibrahim Aswabi, pengamat ekonomi, mata uang dan komoditas. Dan kita akan mulai, kita terima kasih sekali lagi Pak Ibrahim sudah hadir, kita masih nunggu Pak Faisal lagi menuju ke dalam studio. Pak Ibrahim, kalau kita bersama saat ini memang isu indeks harga saham gabungan yang terjun bebas kemarin gitu ya, bahkan sudah mencapai terkoreksi 8%. Kalau kita melihat saat ini sebenarnya apa yang terjadi? Apa sebenarnya dilihat oleh MSCI dari pasar saham Indonesia saat ini? Ya, terima kasih. Jadi gini, kalau saya melihat bahwa pasar modal ya di Indonesia lagi bagus-bagusnya. Oke. Kita tahu bahwa bahkan akan menuju level tertingginya di 10.000. Oke, itu setelah lebih dari 9.000. Lebih hebat lah. Di mana sebagian besar bursa Asia semuanya lagi terkoreksi. Sedangkan bursa efek lainnya, termasuk di Asia, di Eropa, di Amerika itu sedang babak belur, di Arab, ya kan. Karena apa? Diawali dengan penggelontoran dana pemerintah yang ada di Bank Indonesia sebesar 275 triliun ke Bank Himbara. Nah dari situlah euforia, ya kegembiraan para investor ya kembali terbuka dan ini mengerek pasar modal. Nah pasar modal ini dikerek, tetapi di sisi lain pun juga rupiah ini mengalami pelemahan. Jadi ada 2 karakter sebenarnya. Pasar modal ini naik terus, kemudian mata uang rupiah ini mengalami pelemahan. Kemudian di sisi lain pasar modal berhubungan dengan fiskal, ya kemudian rupiah dengan moneter. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa pasar modal ini mengalami kenaikan yang cukup tajam. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah ya investor-investor pasar modal, tidak pernah menyentuh ke akar rumput ke bawah. Tetapi pada saat rupiah mengalami pelemahan sampai ke 17 juta, siapa yang menjerit?
yang menjerit adalah masyarakat. Karena benar-benar rupiah ini lari ke bawah ke akar rumput, ya sehingga apa terjadi gesekan-gesekan. Dari situlah dimanfaatkan oleh pemeringkat internasional, ya bisa saja di MSCI melakukan satu riset. Ya sebenarnya sebelumnya MSCI pun juga sudah memberitahu ya terhadap Bursa Efek Indonesia, kemudian terhadap KSEI juga. Cuma mungkin ya Bursa Efek Indonesia, KSEI pun juga sudah memberitahukan terhadap perusahaan-perusahaan yang listing di bursa. Tetapi sampai waktu yang ditentukan ya mereka belum memberikan satu masukan-masukan, gambaran-gambaran perubahan-perubahan, sehingga apa MSCI langsung ya melakukan ini langsung kemudian langsung diturunkan dari emerging market itu langsung membuat pasar kita pasar kehilangan. Karena gini posisinya di bawah MSCI itu ada dana 13 miliar. Ada ketakutan ini pada saat saham-saham ini ya kemudian di listing, anggaplah keluar dari MSCI, yang terjadi apa? Pasti akan ada pergerakan dana yang cukup besar, 13 miliar. Ini yang membuat akhirnya apa? Indeks harga saham gabungan mengalami penurunan yang cukup signifikan, bahkan ya mau mendekati 8%. Sempat ditutup ya untuk perdagangan. Ini yang cukup menarik ya. Nah, baru dari situlah pejabat-pejabat pemerintah ya seperti Kementerian Keuangan memberikan satu komentar-komentar. Ya intinya komentar yang menenangkan pasar, jangan panik. Sebenarnya ini bukan masalah panik. Ada ketakutan ya dari pasar bahwa kok seharusnya nih pasar itu harusnya itu paham. Kenapa sih kok indeks harga saham gabungan kok naik terus? Ya, kalau saya sebagai seorang pengamat itu saya langsung berpikir, sudah ada alarm bahwa kok kenapa rupiahnya melemah, kok indeks harga saham gabungan terus mengalami kenaikan. Nah, terus kita lihat ini apa dampaknya? Akhirnya Pak, terjadilah ya MSCI yang keluarkan, apalagi pemeringkat rating pun juga menurunkan rating terhadap saham-saham di Indonesia. Ini merupakan PR terbesar ya bagi Bursa Efek Indonesia dan KSEI. Nah, Bursa Efek Indonesia dan KSEI ini pun juga sepertinya kewalahan, sehingga bapaknya ya regulatornya OJK turun tangan. Ya bukan OJK saja, harusnya Kementerian Keuangan itu juga turun tangan untuk membenahi ya agar saham-saham yang listing di bursa ini lebih baik lagi. Ya terutama tentang masalah. Berarti ada fundamental dari pasar saham kita sebenarnya yang harus dikoreksi dengan lebih dalam lagi oleh regulator. Kita juga akan membahasnya bersama dengan narasumber kita berikutnya. Sudah ada Mas Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif dari Core Indonesia. Terima kasih Bang Faisal. Terima kasih Mas Ruli. Thank you, silakan. Halo Pak Faisal. Kita bahas dengan Pak Ibrahim terkait dengan kenapa MSCI itu memberikan kebijakan seperti itu yang membuat akhirnya indeks saham kita benar-benar anjlok bahkan sampai mendekati 8%. Kalau dari sudut pandang dari Mas Faisal sendiri gitu, sebenarnya seserius apa sih statement yang dikeluarkan oleh MSCI itu sehingga akhirnya OJK, KSEI, SRO dan BI itu harus benar-benar berbenah di sana gitu. Ya, itu sinyal ya, saya pikir sinyal terhadap kondisi ke depan dan terutama dari sisi risiko yang ini tidak lepas sebetulnya dari bagaimana kondisi stabilitas makroekonomi juga, dan juga bagaimana otoritas fiskal dan juga moneter ini mengelola dari sisi kebijakan. Dan ini untuk meminimalisir dari sisi risiko juga ke depan. Dan statement tersebut juga walaupun ini kaitannya dengan saham, kita juga bisa melihat ada benang merahnya. Kalau kita melihat pergerakan nilai tukar rupiah juga dengan dengan harga emas ya juga. Nah ini jadi saya pikir ini satu sinyal dan warning yang saya pikir memang harus serius, saya pikir ya, oleh para pemangku kebijakan di fiskal dan juga moneter. Ini saling berkaitan ini antara fiskal dan moneter ini untuk menjaga stabilitas ekonomi ya, dan juga untuk meredam tekanan pressure juga dari global ya. Jadi ini memang ranah daripada kebijakan domestik ya, tapi ini juga adalah upaya untuk mengatasi risiko yang sebetulnya juga berasal dari eksternal gitu. Iya. Kalau kita sama-sama ketika ada statement dari MSCI kemudian pasar saham kita juga bergejolak di sana,
dari Bursa Efek juga langsung mengeluarkan kebijakan trading halt. Kita sama-sama di mana kemarin dari hari Rabu, indeks harga saham gabungan juga masih mengalami tekanan pada perdagangan hari Kamis ini. Dan setelah sepanjang Rabu kemarin ambruk hingga mengalami penghentian sementara perdagangan atau trading halt. Di mana pagi tadi indeks harga saham gabungan kembali mengalami trading halt setelah indeks turun 8% ke level 7.654,66. Sebanyak 694 saham turun, 34 naik dan 230 saham tidak bergerak. Di mana nilai transaksi mencapai 10,78 triliun rupiah serta melibatkan 12,07 miliar saham dalam 852.200 kali transaksi. Dan terkait dengan ini, OJK menilai langkah-langkah pengamanan seperti trading halt ini penting diambil agar volatilitas tidak berubah menjadi kepanikan massal yang merugikan investor kecil. Kedepan, OJK memastikan stabilisasi jangka pendek tersebut berjalan beriringan dengan agenda pembenahan struktural pasar modal agar gejolak serupa tidak mudah terulang dan kepercayaan publik terhadap pasar saham tetap terjaga. Dan pada penutupan perdagangan saham Kamis sore ini di saat Bursa Asia menghijau, indeks harga saham gabungan berakhir di zona merah, terkoreksi 1,06% ke posisi 8.232,2. Sebanyak 214 saham naik, 521 saham turun, dan 73 saham stagnan. Mungkin saya ke Bang Faisal terlebih dahulu. Siang tadi Pak Mahendra, Ketua OJK juga baru saja menyampaikan ada langkah-langkah strategis yang diambil untuk meredam efek dari statement dari MSCI tersebut gitu. Dan ketika siang disampaikan ternyata pasar tidak menanggapi tersebut dengan positif gitu. Terbukti di mana ditutup terkoreksi 1,06%. Itu gimana? Ya, saya pikir ini pasar melihat ini permasalahannya bukan hanya sekedar kaitannya dengan kondisi akhir-akhir ini ya, atau kebijakan satu dua kebijakan yang sifatnya minor, tapi ini juga melihat dari perkembangan yang lebih besar sebetulnya konteksnya ya. Kita melihat misalnya walaupun misalkan OJK sudah mengambil langkah-langkah ya yang sifatnya itu sebetulnya untuk meredam tekanan ya, tapi sebetulnya tidak not necessarily itu mengatasi akar permasalahan yang sebetulnya itu lebih luas. Bagaimana misalkan langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintah ya, yang sebetulnya ini kalau kita tarik ke belakang sudah lebih lama ya sebetulnya pasar ini melihat misalnya di 2025 misalnya ya, kita tuh kalau melihat bagaimana Global Competitiveness Index kita turun 13 peringkat, yang mana salah satu indikator yang paling utama dilihat oleh pasar atau investor itu adalah government efficiency. Jadi bagaimana persepsi daripada investor melihat pemerintah itu efektif menjalankan kebijakannya dan pertama melihat gap antara apa yang diomongkan dengan yang dilakukan ya. Dan juga efisiensi daripada kebijakannya termasuk juga governance di sini gitu. Nah itu sudah dari tahun lalu sebetulnya ya. Ada pasar itu melihat sejalan juga mungkin dengan pergantian pemerintahan, dan recently kita bisa melihat bahwa sampai di tahun ini pun walaupun pemerintah sudah memberikan mengeluarkan banyak kebijakan termasuk stimulus dan lain-lain, tapi ada pertanyaan ada hal-hal yang lain seperti misalnya masalah good governance, bagaimana hubungan pemerintah dengan otoritas moneter ya. Nah ini kan dilihat sebagai satu bentuk risiko yang kebetulan ini bukan hanya terjadi di domestik nih kekhawatiran ini, tapi juga di global. Terlihat sama global. Di global juga gitu ya. Dan tren risikonya juga terjadi sumbernya bukan juga domestik tapi juga global. Jadi contohnya misalkan gini, bagaimana ketegangan antara otoritas fiskal dengan moneter atau pemerintah dengan otoritas moneter itu terjadi di Amerika dan juga di Indonesia pada saat yang bersamaan. Gitu ini ya. menarik. Nah, saya langsung ke Pak Ibrahim. Anda juga sudah melihat hal tersebut gitu dari setahun lalu atau mungkin beberapa bulan yang lalu bahwa ada sinyal-sinyal di mana tidak ada kesinkronisasian gitu antara fiskal dan juga moneter. Bahkan juga beberapa hari lalu juga semakin terlihat jelas gitu ada hal tersebut. Itu menjadi salah satu dasar bagaimana pasar global bereaksi terhadap pasar kita? Iya, sebenarnya gini, kita sebelum mengarah ke domestik ya, ini kan kita ke Amerika dulu nih. Ya, kita bagaimana independensi Bank Sentral Amerika itu diobok-obok.
ya kan oleh Trump. Karena apa? Sebenarnya tentang masalah suku bunga saja. Yeah. Keinginan suku bunga rendah, tetapi kondisi tidak memungkinkan. Kemudian Bank Sentral Amerika ini kan banyak, ada 11 ya, diperkirakan 11 orang yang masuk, kemudian semua kan voting. Nah pada saat voting, kemudian yang menangkan itu adalah mempertahankan suku bunga, ya berarti kan Powell harus tetap mempertahankan suku bunga. Tetapi kan Trump sendiri menginginkan menurunkan suku bunga. Nah Trump ini nggak tahu bahwa mereka itu voting. Nah, ini yang akhirnya apa terjadi carut marut ya, intervensi yang berlebihan antara fiskal dan moneter ya, antara presiden dengan bank sentral ini begitu keruh. Akhirnya apa? Tidak bisa, ini salah satu dipecat. Ya kan, Tina Chok ya, itu mungkin terjadi di bank Indonesia sentral. seperti itu? Melihat kondisi yang kemarin. Nanti dulu. Kita lihat dulu. Karena ini cukup menarik. Karena ini ada hubungannya dengan di domestik juga. Ya kan? Kemudian Tina Chok itu marah. Ya, Tina Chok itu melakukan banding. Ya kan, di pengadilan federal. Kemudian pengadilan federal mengilegalkan Trump memecat. Trump langsung minta bantuan terhadap Jaksa Agung bahwa harus dipecat. Nah, barulah di kuartal pertama ini ya Jaksa Agung itu memanggil semua ini. Kemudian Powell, saking susahnya Powell, akhirnya Powell itu dijadikan sebagai ini ya salah satu untuk dijadikan tersangka dalam pembangunan gedung Bank Sentral Amerika. Nah ini cukup menarik. Ini kita di Amerika loh, negara adik kuasa sebegitu besarnya, ekonomi nomor 1 di dunia, murad-marid seperti itu. Jadi independensi Bank Sentral pun juga diobok-obok. Nah kita kembali ke Indonesia. Nah, kita kembali ke Indonesia. Dengan kondisi yang terjadi sekarang Indonesia, itu gimana ada? Saya juga tidak tahu seorang deputi gubernur Bank Indonesia kemudian mengundurkan diri. Mengundurkan diri ini karena apa? Nah ini juga kita kan nggak ada sebabnya. Pokoknya tahu-tahu saya keluar. Nah keluarnya deputi gubernur Bank Indonesia ini harusnya kan ada alasan. Alasannya apa? Rupanya kita tahu bahwa akan ada pergantian yang ngambil dari di fiskal ya, terutama adalah di Kementerian Keuangan sebagai wamen. Thomas dimasukkan di situ. Kemudian anehnya ya pada saat fit and proper bertiga ini langsung diumumkan bahwa Thomas yang memenangkan. Berarti memang partai koalisi itu memang sudah mendukung bahwa Thomas ini. Menurut Anda bagaimana pasar global melihat hal tersebut? Apakah ini mereka juga mencermati apa yang terjadi di Amerika Serikat sehingga akhirnya khawatir dengan apa yang terjadi di Indonesia, nanti akhirnya pasar saham yang menjadi korban? Ini pasar global ini pun juga mencermati loh, kok sepertinya kok sama ya seperti di Amerika ini. Nah akhirnya apa yang terjadi pada saat kita lihat DPR kemudian ketok palu ya menjadikan Thomas sebagai deputi gubernur Bank Indonesia. Setelah itu baru ada perubahan yang cukup luar biasa. Ya, MSCI langsung memberikan satu pernyataan resmi. Dari situlah indeks harga saham gabungan yang tadinya sedang diagung-agungkan oleh Kementerian Keuangan, bahkan Kementerian Keuangan yang tadi saya sebutkan 275 triliun mereka keluarkan dari BI, sedangkan itulah uang cadangan sebenarnya digunakan pada saat jadi krisis. Rupanya kan cuma diendapkan. Ini kan cuma tanda kutip ya permainan politik saja ya untuk sementara. Kemudian dibalikin lagi. Apa yang terjadi pada saat dana ini dimasukkan ke Bank Himbara? Yang mengalami kenaikan sahamnya cuma Bank Mandiri. Lainnya tiarap semua. Ya artinya apa? Ya ini cuma hanya permainan-permainan saja ya. Saya nggak tahu lah permainannya seperti apa. Ini yang tahu kan hanya mereka. Ya kita masih beranggapan bahwa permainan tersebut untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita karena targetnya besar di sana. Dan itu saat itu juga mengatakan bahwa IHSG langsung kan ini bakal ke 10. Langsung hijau. Iya, langsung hijau semua. Siapa yang meskipun diuntungkan? Rupiahnya anjlok. Nah inilah di sini saya merasa bahwa selalu mengkritik ya kebijakan-kebijakan ada apa ini antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Kenapa dulu pada saat zamannya Sri Mulyani begitu harmonis? Ya, intervensi di pasar NDF, di pasar DNDF begitu kuat sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan ditutup menguat tipis. Walaupun melemah tipis, tapi kenapa ini enggak? Udah ketahuan kan, rupanya Pak kritikan-kritikan yang tajam dari fiskal ya moneter cukup luar biasa. Mungkin disitulah ya Bank Indonesia sedikit
saya sih mah mau lihat aja lah, gue diam-diam aja dulu deh, coba lihat. Kita skip dulu untuk masalah itu. Mungkin Mas Faisal, kalau kita sama-sama, ini kan trading halt Rabu dilakukan, Kamis dilakukan. Kalau melihat kondisi global gitu, apa disampaikan juga tadi Bang Faisal dan juga Pak Ibrahim gitu, apakah mungkin besok juga akan masih terjadi trading halt itu untuk menjaga nilai IHSG kita nanti besok? Saya tidak melihat risikonya sedang menurun ya. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan bahwa trading halt itu artinya masih terbuka peluang itu terjadi ya, dalam beberapa waktu ke depan. Apalagi ya saya katakan tadi dari global begitu dan dari domestik juga kekhawatirannya itu tidak lebih kecil. Nah, saya ingin menyambung tadi ya. Jadi dari hubungan antara otoritas moneter dengan intervensi dari pemerintah ya, politik ini sangat penting karena apa? Dalam ekonomi otoritas moneter kan fungsinya stabilisasi ya. Jadi mengatasi risiko yang mungkin terjadi ya karena adanya ya intervensi kebijakan pemerintah yang tujuannya pasti akan ingin mendorong pertumbuhan ekonomi. Arahnya akan ke sana gitu, menjaga stabilitas semua. Tapi ada kemungkinan efek-efek samping misalnya ya entah nilai tukarnya kah atau inflasinya. Sehingga independensinya menjadi sangat penting ya, untuk menjaga stabilisasi ini. Yang terjadi di Amerika, saya rasa walaupun ketidakkelopannya itu paling tidak saya melihatnya bahwa Powell ya sebagai dari the Fed itu kelihatan bahwa fight back ya. Fight back, ditekan fight back. Ya, jadi di kata-katain stupid segala macam dia fight back. Disuruh ditekan untuk turun dia tidak akan resign. Nah, tapi di Indonesia sepertinya kok agak beda gitu ya. Kita berharap jadi saja Pak, supaya nanti mungkin di awal saja riak-riaknya. Nanti ke depannya dia akan harmonis sebenarnya. Itu harapan kita sama-sama. Tapi kalau kita melihat kondisi saat ini dengan tekanan yang dari global segala macam gitu menuju ke pasar saham kita dan terlebih juga OJK sekarang sudah berkantor di Bursa Efek Indonesia gitu dengan segala macam upayanya untuk jangan sampai apa disampaikan oleh MSCI dengan Golden Shake dan juga UBS itu benar-benar membuat kita semakin terpuruk. Kira-kira butuh berapa lama supaya saham indeks harga saham gabungan kita bisa rebound lagi nih menjadi cukup baik gitu, cukup diminati? Ya. Mungkin ke Bang Faisal dulu. Ya ada beberapa faktor yang mesti harus dibuktikan ya. Sekarang kan kebijakan sudah diambil ya. Jadi bahwa beberapa faktor yang kaitannya dengan kekhawatiran daripada para pelaku pasar itu sudah terjadi termasuk yang terakhir ya di Bank Indonesia, tapi jadi artinya ke depan ini bergantung sejauh mana langkah-langkah pemerintah dan juga tentu saja BI sendiri ya untuk mengatasi keraguan tersebut ya. Jadi satu dari BI mengatasi keraguan bahwa independensinya terganggu. Nah, ini harus dibuktikan ya bahwa itu tidak terjadi. Yang kedua, pemerintah juga harus melihat risiko ini sebagai sesuatu yang serius ya, sehingga langkah-langkah kebijakannya itu juga jangan diteruskan, nanti kita kan tidak tahu lagi apa yang akan diambil langkah kebijakannya ke depan. Nah, itu yang saya pikir menjadi lessons learned bagi pemerintah ke depan untuk jangan menambah lagi pressure baru gitu ya. Baik, gitu ya. Mbak Ibrahim, singkat saja Fer, kira-kira gimana? Ya, kalau saat ini OJK berkantor di Bursa Efek Indonesia, ya tujuannya sebenarnya ingin mengawasi aja bagaimana jalannya ya tentang proses ini supaya cepat terselesaikan. Karena apa? Kepercayaan publik baik dari dalam negeri maupun luar negeri itu begitu besar, sehingga apa? Perlu ada intervensi ya dari OJK ke bawah. Tujuannya apa? Bahwa ini loh, saya serius. OJK ya sebagai bapaknya ini serius untuk mengawasi anak-anaknya. Nah, sehingga apa? Sehingga MSI ini pun juga mungkin terus melakukan koordinasi terus supaya apa? Tidak mereka pun juga tidak menginginkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena kalau kita berbicara tentang pasar modal ya ini sangat luas sekali. Ya artinya apa? Kalau ini berguguran, ini dampaknya cukup besar, apalagi bersamaan dengan indeks harga saham gabungan di Asia, di Eropa, di Amerika sedang menghijau. Ya ini memerah. Nah, ini juga salah satu bukti bahwa OJK itu benar-benar serius. Mungkin sebelum-sebelumnya OJK cuek ya terhadap bursa efek. Ya sekarang masuk langsung. Karena apa? Keseriusan ini harus dilakukan. Ingat bahwa indeks harga saham gabungan sudah menyentuh ya di level 9 ribuan. Kemudian jatuhnya cukup luar biasa. Nanti pada saat ini sudah selesai, untuk naik lagi tidak mungkin akan secepat yang sebelumnya. Karena apa?
permainan-permainan ini kan sudah ketahuan semua. Nah, sehingga nanti pasarlah yang menentukan saham-saham mana yang bagus. Itu Mas. Karena benar-benar ada restriksi yang dijalankan oleh OJK, oleh Bursa Efek Indonesia, KSE dan juga SRO bagaimana menjaga kondisivitas dan juga fundamental dari pasar saham kita. Dan kita akan kembali lagi dengan Pak Faisal dan juga Pak Ibrahim. Sesaat lagi setelah membahas perdagangan saham yang terjun bebas, kita akan membedah kenapa emas semakin terbang tinggi. Apakah sekarang banyak orang yang beli emas meskipun harganya mahal atau justru banyak yang jual karena buat dapat keuntungan. Sesaat lagi tetap di Ekonomi.